Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang tectus connectivus atau jaringan ikat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan ikat ya atau tectus connectivus. Nah, pada jaringan ikat atau tectus connectivus yang akan kita pelajari hari ini ada lima ya, yaitu ada tectus connectivus mucosus atau gelatinosus, kemudian tectus connectivus areolaris, terus kemudian tectus connectivus elasticus, dan kemudian yang adiposus lemak ini tidak kita gambar karena kemarin kita sudah menggambar yang lemak ya. Terus dilanjut dengan tectus connectivus reticularis dan tectus connectivus collagenous compactus irregularis atau bisa disebut disingkat ya TCCCI, C-nya 3 kali ya. Baiklah, kita mulai dengan slide yang pertama, yaitu tectus connectivus gelatinosus atau mucosus ya. Nanti untuk perbesaran lemah kita akan menggambar gambaran yang seperti ini. Jadi kelihatan kecil-kecil. Jadi ciri khas dari tectus connectivus mucosus atau gelatinosus itu matriksnya itu homogen ya. Jadi homogen itu hampir sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, ini tentunya kalian sudah juga mendengarkan atau melihat video penjelasan yang ada di My Class ya. Kemudian untuk perbesaran lemah kuatnya kita menggambar kira-kira gambaran seperti ini. Warnanya juga disesuaikan ya. Warnanya merah pink ya, pink agak ungu. Nah, di sini kelihatan yang ungunya lebih tua, bulatan ungunya lebih tua. Yang diberi penunjuk itu adalah fibra collagenusa itu ya, atau jaringan ikat kolagen itu tipis, halus, terputus-putus ya. Terus yang bulatan warnanya lebih ungu, lebih tua itu adalah inti dari fibroblasnya. Ini yang diberi tanda garis di situ fibroblast ya, fibroblastus. Bentuknya seperti bintang atau disebut juga selula stellata ya. Nah, kemudian ini yang dipakai adalah pada tali pusar atau funiculus umbilicalis ya. Di situ diambil, kemudian dibuat preparat, kemudian tampak gambaran seperti tadi ya. Kemudian preparat yang selanjutnya adalah tectus connectivus areolaris atau jaringan ikat longgar. Nah, di situ dapat dilihat ya, kalau yang tebal seperti rel kereta api, warnanya lebih hitam, panjang, itu adalah pembuluh darah ya. Jadi fokusnya bukan yang itu, tapi daerah yang lebih transparan ya, difokuskan ke dekat-dekat sel fibroblast. Di situ tampak ya, sel fibroblasnya sudah diberi garis di situ, sel fibroblast. Kemudian
Eh, di situ ada yang diberi garis pada serat kolagen. Serat kolagen itu tampak lebih jelas, lebih besar dan lurus. Kemudian warnanya lebih ungu-unguan ya. Kemudian di situ ada bulatan yang seperti kotoran itu ya, bulat. Di sini sudah diberi garis yang namanya sel emas. Ini bersifat metakromatis, metakrom atau menyerap warna. Ini merupakan glikosamin ya. Ini boleh digambar. Jadi fokusnya bukan ke bukan ke garis-garis yang seperti rel kereta api yang warna gelap itu, tapi ke ini ke bagian yang transparan. Nah, ini dengan perbesaran kuat, tadi yang lemah ya, yang lemah. Terus sekarang ganti ke yang kuat. Yang kuat kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi pada bagian yang transparan tadi, kalau difokus tampak di situ ini ya, ada serabut elastis yang tipis-tipis dan lebih transparan. Kemudian serabut kolagen itu yang yang lebih warnanya lebih tua, lebih jelas dan lurus ya. Jadi yang elastis itu yang transparan. Terus kemudian tampak di situ yang bulatan-bulatan itu adalah inti sel fibroblasnya. Jadi nanti di keterangan ditulis sel fibroblas dengan inti sel fibroblas, terus ciri khasnya serabut elastis, tampak transparan, tipis-tipis, dan serabut kolagen tampak jelas, besar, dan lurus ya, tidak bercabang-cabang. Kalau yang elastis tipis, transparan, dan bercabang-cabang. Kemudian selanjutnya ini adalah Tectus connectivus elasticus ya, atau jaringan ikat elastis. Nah, pada jaringan ikat elastis di sini tampak yang berwarna merah bata. Namanya Tectus connectivus elasticus, berarti didominasi oleh jaringan ikat elastis ya. Nah, pada jaringan ikat elastis itu yang di sini tampak yang berwarna merah bata yang lebih banyak ya, sedangkan yang biru ini adalah jaringan ikat kolagen, itu sedikit ya. Terus yang tampak bercak-bercak warna hitam di bulatan-bulatan itu adalah inti sel fibroblasnya. Jadi di sini nanti elastis itu dengan dua macam pewarnaan ya. Ini pewarnaan yang dipakai yang pewarnaan HE. Jadi nanti yang serabut elastis ini dengan pewarnaan HE, jadi dibuat dua macam. Nanti boleh diberi garis batas atas bawah, yang ini di atas dan yang ini di bawah, sama-sama perbesaran lemah, jadi atas bawah. Dengan ini, yang ini serabut kolagen halus ya, halus, tipis-tipis dan sedikit. Nah, yang elastis itu yang tampak tebal, banyak. Terus kalau yang kolagen halus, tipis-tipis dan jumlahnya sedikit ya. Kemudian nah ini dengan perbesaran yang kuat tampak ya, ini yang hitam-hitam yang sudah diberi garis itu, yang tampak hitam-hitam itu adalah sel fibroblasnya dengan intinya yang tampak hitam ya.
tampak hitam-hitam itu adalah inti dari sel fibroblast ya. Tepat di garis itu adalah sel fibroblastnya. Kemudian untuk lemak tidak usah digambar. Kemarin kita sudah menggambar sel pada inklusiones, kita sudah menggambar sel lemak dengan pewarnaan He dan OSO4. Jadi kita lewati saja untuk yang sel lemak. Kita lanjut ke Tectus connectivus reticularis. Ini terdapatnya pada ren ya, kalau nggak salah yang kita pakai dengan pewarnaan impregnasi perak tampak warna hitam-hitam. Nah, strukturnya yang paling khas dari Tectus connectivus reticularis itu bentuknya seperti jala ya, ini ya, seperti jala-jala warna hitam. Dengan perbesaran lemah nanti digambar seperti gambar ini, seperti slide ini. Keterangannya ya sel fibroblast, terus Tectus connectivus reticularis berbentuk seperti jala ya, itu sebagai ciri khas. Nah, ini dengan perbesaran yang kuat, tampak ini yang tampak ini sudah diberi keterangan ya, yang hitam-hitam tampak seperti jala itu adalah serabut retikulernya ya, berbentuknya seperti jala. Kemudian yang tampak bulatan-bulatan itu adalah sel fibroblast, atau karena di sini pada jaringan ikat reticularis maka disebut fibra reticularis. Kemudian yang putih-putih di sini sudah dibuat garis ya. Yang putih-putih di sini sel limfosit. Kemudian ada sel retikulum ya, sel retikulum. Jadi nanti penunjuk panahnya disesuaikan dengan slide ini saja ya. Kemudian ada juluran-juluran prosesus selularisnya. Prosesus itu juluran ya, juluran prosesus selularisnya. Nah, untuk ini Tectus connectivus collagenous compactus irregularis atau TCCCI seandainya di lembar kerja itu belum ada, nanti kotak lembar kerja yang lemak itu ditipek diganti keterangannya seperti ini ya. Nanti keterangannya seperti ini, yang dipakai organnya kulit kepala. Kalau nanti seandainya kita melihat di mikroskop, preparat yang dipakai CT4, ini ditulis juga ya, supaya besok kalau kita tatap muka itu bisa melihat ya dengan preparat yang CT4. Terus kemudian perhatikan fibroblastusnya dengan intinya pipih berwarna coklat. Ini juga boleh dipakai untuk ciri khas. Kemudian serabut kolagen tersusun padat tidak teratur berwarna merah. Ini jadi ciri khasnya ya. Serabut elastis tidak membentuk berkas berwarna hitam. Ini tiga-tiganya ini adalah ciri khas, dituliskan di keterangan ya. Nah, kita lihat perbesaran lemah nanti digambar seperti ini. Jadi kita fokusnya bukan ke yang bulatan besar-besar itu ya. Bulatan besar-besar itu adalah folikel rambut. Nah, tapi kita fokusnya di garis-garis merah yang letaknya di antara bulatan satu dengan bulatan yang lain ya. Yang berwarna merah lebih transparan ya dibandingkan dengan bulatan-bulatan sel folikel rambutnya itu ya. Jadi yang di tengah bulatan itu ada warna lebih tua, agak kekuningan dikit, coklat ya, coklat agak kekuningan dikit, itu adalah fili rambutnya. Terus bulatan besar keseluruhan itu adalah folikel rambut. Semuanya ditulis di keterangan. Tapi nanti untuk perbesaran kuatnya difokus ke bagian di antara
bulatan-bulatan tersebut. Jadi gambarnya seperti ini untuk yang perbesaran kuat ya. Di sini tampak inti sel fibroblasnya ya dengan inti pipih. Ini boleh dimasukkan di ciri khas. Sedangkan folikel rambutnya tidak perlu digambar, cuma digambar dikit aja bagian luarnya ya. Yang penting adalah yang tampak merah-merah merah-merah muda atau merah magenta itu adalah serabut kolagen. Ini besar-besar ya. Terus yang tipis-tipis itu serabut elastis. Jadi nanti yang difokus gambarnya adalah serabut kolagen dan serabut elastisnya digambar juga tipis-tipis. Karena ini kita mengamati serabut kolagen, maka pada preparat ini, pada kulit kepala ini didominasi oleh serabut kolagen. Serabut kolagennya tipenya ini kompak atau padat, irregular itu tidak teratur. Kolagenosus itu ya tipenya kolagenosus. Jadi Tectus connectivus, kolagenosus, compactus, irregularis ya. Ditulis lengkap di situ. Kemudian ini yang terakhir ya. Jadi semuanya ada 5 preparat yang harus digambar. Kalian sudah mendownload lembar kerja ya, sudah di print ya, jadi tinggal langsung mengerjakan. Warnanya ya. Disesuaikan Bisa dengan di stop dulu. warna Stop dulu rekaman.